Separuh lebih dari orang Indonesia itu tidak punya akses terhadap pangan bergizi. This is very serious menurut saya. Beras ini sensitif karena produk politik. Nah, sayang masyarakat juga tidak mempermasalahkan kita impor gandum 11 lebih juta ton dan berapa devisa yang terkuras. Dan kita diam mengenai itu. Anak-anak kita itu kalau disuruh cuman bawa cangkul, bawa ini nggak akan mau. Petani kita, anak muda kita. Tapi kalau pertaniannya digital, precision farming, smart farming, mereka mau. Pangan merupakan kebutuhan dasar dan memiliki arti penting bagi kehidupan suatu negara. Ketersediaan pangan, seperti beras yang lebih kecil dibandingkan angka konsumsinya dapat menciptakan ketidakstabilan. Namun sungguh ironi, Indonesia yang merupakan negara agraris harus melakukan impor. Bersama Guru Besar Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin, kita membedah letak permasalahan ketahanan pangan dalam negeri. Selamat pagi, mata netes sekalian. Kita berjumpa kembali dalam perbincangan-perbincangan yang mungkin akan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang ya hebat ya, Profesor Bustanul Arifin. Selamat Pagi, selamat pagi Mas Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Profesor Bustanul ini bergerak dalam bidang apa? Kalau kita ngomong ketahanan pangan itu tidak menarik. Katanya begitu. Tapi kan begini, Prof. Kita ini beberapa kali diingatkan tentang bagaimana tentang ketahanan pangan. Katanya kita fragile banget. Itu betul nggak itu? Oke, saya sedang mencoba mencari jawaban yang pendek ya, karena kalau panjang bisa 1 semester. Iya, ada beberapa ukuran ketahanan pangan yang dibikin oleh global, namanya Global Food Security Index ya. Kemudian Indonesia sejak ada Badan Ketahanan Pangan mencoba membuat yang mirip, namanya FSVA, Food Security and Vulnerability Atlas. Dulu inisiasi oleh WFP, makanya mereka masih menggunakan bahasa Inggris, World Food Program. Di Indonesia kan menjadi peta ketahanan dan kerentanan pangan, ya, rentan. Jadi di situ secara berkala diupdate terus. Nah, kalau yang di global, Indonesia tuh posisi terakhir 65 dari 113 negara. Bisa kebayang fragile-nya ya. Itu lebih baik sedikit sih dibanding tahun lalu, masih 69 ya. Pernah bagus, pernah 55 atau 59 gitu, lupa. Tahun berapa itu, Dok? Avokat ya, tapi itu memburuk sejak pandemi, kita sudah bisa duga ya. Memburuk sekarang sudah mulai membaik. 2022 akhir kemarin, 2023 pasti belum berjalan. Dari mana mereka mengukurnya, yang juga di-copy atau diadaptasi oleh tadi pemerintah, Badan Ketahanan Pangan, yang sekarang Badan Ketahanan Pangan itu menjadi Badan Pangan Nasional ya, instansi pemerintahnya. Kira-kira ada 13 indikator, sehingga ukurannya memang cukup komprehensif. 13 itu kalau saya sederhanakan menjadi 3 atau 4 lah. Ukuran ketersediaan, ukuran akses, ukuran utilisasi pemanfaatan, kemudian yang berikutnya fragilitas, mereka sebut sebagai kerentanan, enggak juga, apa mereka sebut ya, itu yang juga menjadi ukuran baru, sebetulnya cuma 3 sebelumnya. Resiliensi, itu mungkin bahasa yang benar, resiliensi. Bahasanya apa yang lebih mudah? Resiliensi itu ketangguhan mungkin. Ketangguhan ya? Jadi kalau ada bencana, ada kemarau hebat atau apa, kita kira bisa tangguh. Nah, itu resilient. Kayaknya sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, dari 4 indikator itu, kalau ketersediaan, we are okay.
Ya oke, dalam konteks karena kita cukup banyak, cukup beragam. Oke, memang beras masih pangan pokok, tapi pangan lokal lain masih ada. Jadi ketersediaan, bahkan orang ukuran dari ketersediaan dibagi dengan jumlah penduduk ya, supaya rasio konsumsinya dapat. Yang kedua, ukuran akses. Ukuran akses yang kadang sering bermasalah. Karena ukuran akses itu Mas dikaitkan dengan income, dikaitkan dengan berapa orang miskin yang mampu makan atau mengkonsumsi pangan berkualitas dengan baik ya. Kemarin ada headline di media nasional bahwa separuh lebih dari orang Indonesia itu tidak punya akses terhadap pangan bergizi. This is very serious menurut saya. Jadi akses yang sering bermasalah. Utilisasi bagaimana? Pemanfaatan. Pemanfaatan oke. Jadi memang dia mengarah kepada keamanan pangan. Ya, memang bahasanya suka kebalik-balik kalau bagi teman orang-orang awam. Jadi kalau ketahanan pangan itu terjemahan food security, ya. Keamanan pangan terjemahan dari food safety. Jadi orang juga bingung. Kalau namanya security harusnya keamanan kan, tapi food safety mengarah kepada apakah pangan kita tercemar boraks, tercemar pengawet bahaya, tercemar yang lain-lainnya. Jadi kalau kita masyarakat mungkin paham kalau makan ikan asin, makan ikan asin jangan seneng dulu kalau nggak didatengin lalat kan, karena dia bisa jadi disemprot dengan baygon, jangan nyebut merek ya, disemprot dengan racun yang memang ya terang aja lalat juga nggak mau, pas lalat juga nggak mau tuh datang. Kira-kira gitu. Jadi justru kalau ada lalatnya, tapi mungkin jangan-jangan bisa baik. Jadi itu ukurannya adalah keamanan pangan, kontaminasi, kemudian campur formalin apa tidak, itu tuh keamanan pangan. Dan tadi resiliensi sudah kita bahas. Jadi memang komplit, bukan sekedar supply dan demand ketersediaan, walaupun masyarakat banyak menerjemahkannya, menyempitkannya menjadi syukuran supply dan demand, kita impor tidak impor gitu. Iya, Prof. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita sekedar makan aja bisa gitu kan? Kira-kira seperti itu. Tapi makan yang berkualitas, bergizi belum tentu semua orang bisa. Menyediakan beras saja bisa? Bisa, ya bisa. Menyediakan beras saja bisa. Menyediakan pangan yang lain juga bisa. Nah, menjadi isu terakhir ya belakangan, mungkin para neters juga paham, kita disibukkan oleh berita-berita impor beras ya. Sebetulnya kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang lebih positif, impor kita kan kecil sekali, 500.000 taruhlah. Kalau kita 31 juta ton itu kan kecil sekali, 3% kan untuk negara sebesar ini kan. Dan FAO juga cukup wise, dia mendefinisikan kalau impor masih di bawah 10% masih disebut swasembada. Masih disebut swasembada bahkan. 5% masih disebut swasembada. Jadi betul itu apa namanya piagam dari IRI itu. Mereka pintar, paham betul gitu, dan pemerintah mengambil manfaat paham betul. Tapi ada beberapa orang yang kita tidak teliti. IRI juga jago, saya tahu lah negosiasi di belakangnya, saya tahu. Jadi IRI akhirnya menuliskannya memberikan penghargaan karena telah menggunakan teknologi, ada komanya, yang dikembangkan di IRI. Itu yang jadi bukan tentang swasembadanya ya, tapi pengembangan teknologi. Iya, itulah swasembada kan sampai tetap capek kalau di bawah 10%. Nah, karena itu sudah nggak tergoyahkan misalnya di bawah 10%. Kecil. Terlalu kecil. Kita kan impor cuma 3%, tapi memang beras ini sensitif karena produk politik. Nah, sayang masyarakat juga tidak mempermasalahkan kita impor gandum 11 lebih juta ton, bahkan hampir 12 juta ton. Lebih besar daripada impor beras cuma 500.000, nggak sampai 1 juta ton pun tidak kan. Nah, gandum karena memang kita tidak memproduksi, ya kita impor 100% toh, dan berapa devisa yang terkuras, dan kita diam mengenai itu. Karena apa? Karena jangan lupa untuk akses untuk konsumsi, terigu sudah menjadi nomor 2 urutannya.
Kalau beras itu data terakhir tuh 94 ya kilogram per kapita per tahun per orang. Jadi kita 94 kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 273, total kita konsumsi beras itu 30-an juta. Oke. Gandum berapa? Data resmi sih 17-18, tapi kalau nanya pada pelaku mungkin sudah bisa lebih dari 23 kilogram per kapita. Jadi setelah beras kita makan gandum yang kita tidak produksi sama sekali. Nah, teman-teman LSM mempermasalahkan kalau kita hanya mengandalkan pangan impor, kira-kira gitu ya, anak kecil juga bisa gitu kan. Sehingga di undang-undang, karena mereka teman-teman LSM juga paham mengenai undang-undang pangan 18/2012, di undang-undang disebutkan selain ketahanan pangan, naiklah dia levelnya, makomnya kalau bahasa orang NU Jawa Timur, menjadi kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Jadi ada 4 level Mas Lutfi ya. Kalau mau sederhana, yang paling rendah itu swasembada. Swasembada. Paling rendah itu ya? Karena cuman supply dan demand toh. Oke. Cuman supply dan demand cukup tidak cukup. Di atasnya level pembahasannya bukan level pembahasannya. Di atasnya ketahanan pangan. Ketahanan. Karena ketahanan pangan menyangkut konsumsi tadi, menyangkut akses tadi ya. Ketahanan pangan. Bahkan saya sering mengatakan kalau swasembada tadi konsepnya konsep fisikal, supply dan demand tadi, ini konsep ekonomi, ketahanan pangan ini. Kemandirian ini konsepnya ekonomi politik. Kedaulatan pangan konsepnya politik. Karena dia adalah hak negara dan bangsa, hak ya. Kalau ini kemampuan negara dan bangsa. Kalau di sini kondisi ini terpenuhinya. Jadi ke teman-teman saya makanya rada marah kalau ketahanan pangan itu, karena kondisi terpenuhinya pangan yang beragam, baik, bergizi, kira-kira aman, terjangkau, sehingga masyarakat mampu hidup aktif, produktif, berkelanjutan. Kira-kira gitu bahasa undang-undangnya ya. Jadi impor nggak apa-apa kalau ketahanan pangan. Iya. Makanya teman-teman saya berada marah, jangan dong, harus kemandirian, jangan, harus kedaulatan, kira-kira gitu. Jadi 4 definisi itu yang kadang teman-teman politisi kadang nggak bisa membedakan juga. Contoh gini, Singapura tidak mandiri karena banyak impor, karena nggak punya lahan toh, tapi dia tahan pangan, tapi dia berdaulat. Iya. Think about that gitu. Iya. Karena dia mampu mengatur orang-orang yang mau memasok produknya. Nah, kita harus lebih dari situ dong. Kita punya barangnya, kita punya sumber dayanya. Kalau bisa kita tahanan pangan iya, mandiri juga, daulat iya, kira-kira gitu. Oke, Prof. Itu kita ngomong tentang supply and demand ya. Yeah. Kalau kemudian kita lihat, kenapa sih wong cuman sedikit aja dirisaukan, diributin karena itu jadi komoditi politik. Ya. Kan begitu, iya kan? Nah, kalau kemudian kita ngomong antara Kementerian Pertanian dan Bulog kok selalu tidak pas gitu. Itu apa yang terjadi? Itu bagus itu. Baik, pelan-pelan. Kepentingan. Jawaban pendeknya kepentingan. Tapi sekarang sudah harusnya bisa dilerai dengan baik ya, dengan pembagian tugas masing-masing. Kalau dulu yang heboh tuh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Jika masih kan zaman-zaman ributnya rame gitu ributnya ya. rame kan. Sekarang ada lembaga baru namanya Badan Pangan Nasional. Oke, Kementerian Pertanian tugasnya bagaimana meningkatkan produksi atau produktivitas ya. Kemudian Kementerian Perdagangan bagaimana dia untuk memastikan perlu impor apa tidak. Nah, sekarang ada lembaga baru itu namanya Badan Pangan Nasional. Dia ditetapkan dengan Perpres baru, Perpresnya Perpres 66 2021. Dirutnya sekarang bukan dirut namanya ya, kepala badannya juga mantan orang swasta. Dan juga paham, dia diberi tugas menghitung neraca pangannya itu. Neraca dihitung dari data tadi produksi di Kementan, diestimasi dari data konsumsi tadi yang dihitung dari survei sosial ekonomi nasional Susenas. Kemudian bikin laporan berkala bahkan setiap 2 minggu. Di situ diambil keputusan impor apa tidak ya. Dan Bulog
karena dia bukan lembaga negara, Bulog adalah BUMN berbentuk Perum, melaksanakan tugas dari Badan Pangan, salah satunya dari Kementan itu gitu. Mengapa ribut? Ya saya katakan tadi tidak ingin dipermasalahkan dengan kinerjanya masing-masing toh. Akhirnya pada bulan November kalau tidak salah, ketika Bulog melihat stoknya menipis di gudangnya karena mereka harus terlibat pembagian untuk bantuan pangan non tunai ya untuk masyarakat miskin itu, baru mereka ribut, oh stok saya menipis. Kata Kementan, oh saya masih banyak, yang gitu-gitu kan. Iya. Singkat cerita pemerintah mau memutuskan impor. Impornya sih nggak banyak sih, cuma 200.000 sampai Desember, 300.000 kalau Sampai bisa Februari. sampai akhir Februari ini. Oke. Sampai akhir Februari. Supaya Maret tidak ada impor lagi masuk, karena Maret sudah mulai musim panen. Musim panen. Kalaupun musim panen, barang impor masuk, kasihan petani nanti harganya jatuh. Betul. Nah ributnya masih sekitar situ. Apa tidak bisa dilerai atau ditengahi? Saya sedikit ya, karena saya masih sampai akhir 31 Desember itu masih ketua Forum Masyarakat Statistik. Kami di FMS itu mencoba memperbaiki bersama BPS tentu saja metodologi perhitungan. Ya. Itu pekerjaan lama, pekerjaan bertahun-tahun, akhirnya juga disepakati. Singkat cerita, pemerintah setuju untuk menggunakan data BPS. Kenapa? Karena BPS masih dianggap independen. Kalau pemerintah resmi menggunakan data Kementan, itu nanti bisa selingkuh kan, pasti mengklaim produksinya paling tinggi toh gitu, sehingga tetap perlu lembaga independen. Untuk sementara lembaga independennya BPS ya, kita sebagai akademisi ikut ngawasin juga lah. Iya. Nah dari situ sudah sepakat menggunakan data yang sama. Kemendak datanya itu, Badan Pangan datanya itu, Kementan datanya itu, Bulog datanya itu. Nah, rupanya saya baru belajar ada faktor lain. Walaupun datanya sama, tafsirnya yang beda. Tafsirnya itu yang suka bikin heboh. Gimana menafsirkan angka-angka itu? Begini, data sampai bulan Desember 2022 tercatat surplus 1,46 juta ton dari perhitungan tadi kan. Tapi karena memang angkanya di situ, tafsir itu yang surplus. Kalau memang surplus, barangnya di mana? Surplusnya memang perhitungan dalam 1 tahun. Surplus secara akunting. Surplus secara akunting. Lalu Anda pilah per bulan, kalau beras itu ternyata surplusnya cuma 3 bulan. Maret, April, Juni kalau nggak Juli tahun kemarin ya. Yang lain defisit. Di situ bergulirlah begitu September sampai Desember 4 bulan defisit, bahkan sampai minus 2,11 juta ton. Disitulah krusial harga naik. Harganya sampai hari ini awal Februari juga masih naik, karena memang Januari masih defisit 1 juta ton. Februari mungkin perkiraan sudah mulai positif karena ada panen. Tapi harga udah terlanjur tinggi ya, ibu-ibu mungkin heboh hari ini. Saya cek tadi harga 13.000 kan. 13.000. Biasanya kan 12, kadang 11.800 gitu. Dan di situ yang dimensi politiknya menjadi kemana-mana. Karena ibu-ibu berhubungan dengan ibu-ibu itu berubah mempengaruhi gitu. Dan beras impor sudah masuk ke gudang Bulog setahu saya. Iya. Mungkin ada tambahan yang disimpan Bulog itu sudah ada tambahan. Yang kemarin krusial itu karena stoknya Bulog itu 365 kalau nggak salah. Itu pun ngomongnya Pak Buas keras banget gitu kan. Iya. Dan kemudian membuat ketersinggungan banyak pihak gitu. Kira-kira begitulah. Ya, saya khawatir kalau segera tidak diredam atau ditanggulangi, ngimbas kemana-mana. Ngimbas kemana-mana itu
nanti, padahal tadi dimulai dari data ya. Kalau datanya tidak kredibel, tidak dipercaya, walaupun mungkin masih bilang data yang sama, tapi tafsirnya yang berbeda itu, nanti menuduh mafia lah, menuduh ini, dan tidak harmonis hubungannya dengan pedagang, ya nggak kuat. Yang terjadi itu, dituduh ada mafia beras gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau memang ada dan melanggar hukum, tangkap aja, proses aja gitu. Kecuali kalau tidak mau diproses, kan beda dong. Kalau itu yang ternyata ya, pelanggaran penimbunan mungkin tidak terpenuhi, tapi kan memang beda problem gitu. Nah, dari situ usul saya, menurut saya ajaklah ngobrol baik-baik gitu. Kita bukankah masih menggunakan mekanisme dialog ya, dialog sehingga ada coba mungkin solusi yang ada, karena we need them. Kita mungkin butuh pedagang pada saat nanti begitu panen mulai. Nah, bayangkan kalau beras tidak diangkut, tidak ada pedagang. Tapi kalau pedagang semua dibilang mafia, nggak benar juga lah. Tapi kalau yang dimaksud, kalau tidak salah Pak Buas itu, Pak Dirut Bulog itu merefer kepada beberapa tingkah laku, bahkan orang dalam sendiri yang kira-kira ada bermasalah dalam penyimpanan lah. Kemudian yang kedua yang dia sampaikan itu ada orang mengoplos, yang saya baca di koran ya, mengoplos dari beras kualitas medium dicampur dengan beras premium sehingga harganya tinggi dan lain-lain. Prof, ini kembali ke tentang penyediaan beras. Jika kemudian kita dikatakan cuman itu 300.000 ton impor itu kan sedikit banget itu. Kenapa kita tidak bisa penuhi ya dalam apakah teknologi kita atau seperti apa kita bikin food estate kayak segala macam dari sekian tahun yang lalu tidak bisa. Gini, pelan-pelan. Tadi saya menduga Anda mengatakan 300.000 kebanyakan, terlalu sedikit tuh. Terlalu sedikit kan? kita sepakati tadi kan itu cuma sedikit saja gitu kan katanya. Cari barang di luar sulit hari gini. Itu menarik sebetulnya. Mungkin para netters ada yang mau mencoba menelusuri lebih dalam. Ada kecenderungan beberapa negara yang sebelumnya jarang makan padi, makan beras, sekarang sudah mulai makan beras. Jadi, gitu ya? Jadi Brazil, Turki, Amerika Latin dulu kan makan jagung mereka, sekarang banyak beras. Jadi beras di global yang produsennya juga itu saja, tidak banyak, mulai menyebar seperti itu. Jadi harga di the usual suspect ya, kan produsen itu Thailand, Vietnam, Myanmar gitu, itu sekarang direbut orang juga. Jadi memang barang itu tidak mudah. Dari mana kemarin yang datang bulan Desember? Pakistan dan India. Oh iya. Jadi memang ada tingkah laku baru di global mengenai pergeseran itu, beras itu. Dan disitulah sebetulnya kalau mau lihat positifnya, itu sebetulnya kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk meningkatkan produksi produktivitas gitu. Dan mengapa itu belum berhasil gitu, mungkin maksud arah pertanyaan Anda, mengapa sudah upaya sebanyak itu juga belum berhasil? Banyak faktor sih. Kalau saya mungkin sederhanakan, perubahan teknologinya lamban, ya, perubahan teknologi pertanian dan itu lamban itu. Apakah di kampus, di pusat penelitian nggak ada? Ada. Jadi teman-teman di stasiun percobaan, di lab, ya, di demonstration plot, mereka sudah mampu menghasilkan produktivitas 8-9 ton itu biasa, bahkan belasan ton biasa per hektar ya. Tapi kan di kondisi yang terkontrol, kondisi di tingkat percobaan, perlu pupuk ada, perlu air ada, hama ditanggulangi. Nah kalau di lapangan di petani kan nggak semuanya terkontrol. Uncontrolled itu. Jadi di petani average nasional masih 5,26. Padahal ya tadi potensinya mau udah bisa 10 belasan gitu. Teman-teman peneliti itu untuk mendaftarkan suatu produk baru, varietas baru, sehingga boleh disebut varietas unggul, disyaratkan tuh sampai 9 ton per hektar.
di tingkat percobaan, fine. Baru Kementerian Pertanian memproses untuk melepaskannya, merilisnya ya. Iya. Kalau cuma 7-6 biasa gitu kan, baru disebut varietas baru. Bahkan petani-petani yang menyilangkan sendiri, yang sangat unggul. Persoalannya, mengapa sudah tahu benih unggul, teknologi baru, teknologi modern dengan bahkan kita belum rekayasa genetika, tapi sudah ada yang hibrid dan segala macam. Mengapa belum diadopsi oleh petani kita kan? Ya itu faktornya apa? Banyak faktornya. Tadi saya katakan kondisinya memang tidak terkontrol. Kalau boleh saya menyebutkan penyuluhan, pendampingan lemah kita. Itu zaman Soeharto hebat itu. Itu memang yang salah satu penghargaan yang sebenarnya zaman itu kan, Pak Harto menerima penghargaan itu. Jadi teman-teman penyuluh, saya keren ke lapangan, sering ditunjuk juga sama penyuluh itu karena mereka terlalu banyak kerjaan. Kecuali siapa yang penyuluhnya, kecuali menyuluh. Jadi tugasnya sangat banyak, ngurusin daftar subsidi pupuk, ngurusin daftar ini, sampai lupa menyuluh. Ada mahasiswa saya ya, bikin laporan tuh 8, 9 sebulan. Kamu menyuluhnya kapan gitu? nggak punya Senyum dia. Kasihan saya. Jadi terus honornya kecil. Jadi kalau tidak ikut proyek yang lain, mereka kurang hanya dari gaji. Kami sudah memperjuangkan untuk kesejahteraan penyuluh, tapi memang tidak mudah. Mengapa? Karena mereka punya daerah. Jadi kita kemana-mana ngomongnya, tapi nggak apa-apa. Jadi mereka sekarang menjadi pegawai Pemda, pegawainya bupati, wali kota, jarang yang pegawai gubernur, bukan pegawai pusat lagi, toh. Nah, karena mereka pegawai Pemda, ya kalau ketemu bupati yang senang penyuluhan, baik. senang pertanian. Senang pertanian, baik. Atau, mohon maaf, kalau menjelang pemilu, kadang mereka baik-baik sama penyuluh. Kenapa? Ya mereka kan pintar meyakinkan orang, teman-teman kita ini kan gitu. Komunikator yang luar baik. biasa itu. Setelah itu, mohon maaf gitu, gimana dong? Saya pernah tanya begini, Bapak ini nyuruh-nyuruh kami dulu ikut sertifikasi. Ya sertifikasi penyuluh. Kami udah ikut Pak, belajar pakai uang sendiri ke Bogor, ninggalin keluarga. Saya dapat sertifikat berlaku 2 tahun. Udah apa ini Pak? Gaji saya nggak naik-naik atau nggak sedih tuh dan lain. Jadi memang nyambung ke perusahaan persoalan administratif birokrasi seperti itu. Nah kemudian karena kita teman-teman di bidang saya di bidang ekonomi pertanian, saya masih ketua Perhappy. Perhappy itu perhimpunan orang happy. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Kita sudah sering melakukan penelitian itu. Saya diminta oleh teman DPD, saya sebut namanya Pak Abdullah Puteh ya. Jadi Bang Puteh itu minta merevisi undang-undang penyuluhan yang tadi yang tidak bikin berkembang itu. Itu kan dahsyat ya, Undang-Undang 16 2006 kalau nggak salah nomornya, tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan itu bunyinya. Bos, lu revisi deh katanya. Udah, kita bertiga, ada Pak Profesor Sumarjo, Profesor siapa lagi ya, ada 5 orang teman kita bekerja, Pak Wahyu, Pak Mulyono. Jadilah barang itu, rapat berkali-kali, ada kajian, kunjungan lapang. Kemudian paripurna sudah di DPD, ya. Kita usulkan yang baru, ya. Gua udah tua nih, kata Bang Putih kan. Kalau gua nggak menghasilkan apa-apa, legasinya apa kan? Oke. Jadi kira-kira beberapa perubahan radikal kalau boleh saya sebutkan supaya ada jejaknya ya. Jadi salah satu yang radikal itu gini, saya mengusulkan pasal bahwa penyuluhan itu adalah pendidikan non formal. Karena pendidikan non formal, dia berhak atas dana pendidikan yang 20%, supaya tidak ada case tadi sudah sertifikasi gaji naik-naik itu. Oh bagus nih, bagus dan seterusnya ya, dan lain-lain. Kalau nggak salah ada yang lebih radikal lagi, nanti penyuluhan itu bukan ke pertanian saja. Ada penyuluhan hukum, penyuluhan dan lain-lain. Kira-kira semua terbuka. Iya, semua terbuka. Penyuluhan pembangunan akhirnya kan. Oke, selesai dari paripurna DPR, DPD, lapor dong ke saudara tua kita di DPR, mandek.
Tidak sempat dibahas sampai hari ini, sudah setahun tidak. Tahun? 2021. 2021. 2022 nothing happens. Apakah 2023 masuk prolegnas saya kurang tahu. Saya bilang kepada teman-teman DPR, ya kalau mau berjasa sama rakyat inilah dong gitu. Kayaknya belum ada itu di prolegnas. Nggak ada. Karena memang nggak ada bohirnya mungkin kan, karena memang itu bahaya itu. Dianggap tidak penting. Dianggap tidak penting. Padahal Bahkan, itu menurut saya justru memang tadi sangat strategis itu. Kalau sejauh-jauh. Nah, kalau mereka betul-betul dianggap sebagai pendidikan non formal, itu berhak loh. Daripada uang 20% dibikin nggak karu-karuan, bikin kapura, bikin apa yang benar aja lah. Gitu. pelatihan yang nggak jelas itu Iya. juga banyak. Oke, kembali ke ketahanan pangan. Jadi, tadi kita memulai salah satu mengapa produktivitas tidak tinggi, memang teman-teman penyuluh perlu dan pendampingan ya, bukan hanya penyuluh dan pendampingan perlu ke sana lagi. Karena ke depan cukup besar tantangannya. Struggling. Iya, bukan hanya kita nggak memikirkan yang namanya penyuluhan, ada penyuluh berdiri di depan petani, enggak. Sekarang sudah era teknologi kan. Cyber extension mereka sebut, penyuluhan cyber atau digital itu sudah harus merupakan bagian seperti itu. Petani, oke, yang tua-tua mungkin ketinggalan ya, tapi yang muda masih sudah mulai banyak yang baca YouTube, buka ini, lihat informasi dari HP gitu. Iya, tapi itu kan ada juga yang buka pertanian untuk anak-anak muda yang sekarang malah nggak jelas itu. Di Jawa Barat tuh kayak ada beberapa memang mereka sebut sebagai petani milenial ya, petani milenial. Memang harus ada terobosan khusus ya. Saya di kampus kan anak-anak kita itu, mahasiswa kita itu kalau disuruh jadi petani kan nggak mau. dilibatkan nggak itu soal pertanian milenial itu? Dilibatkan sih, walaupun mungkin tidak langsung ya. Saya katakan begini, anak-anak kita itu kalau disuruh cuman bawa cangkul, bawa ini nggak akan mau. Petani kita, anak muda kita, tapi kalau pertaniannya digital, precision farming, smart farming, mereka mau. Dan kita harus mulainya dari situ. Jadi bukan, ya mungkin orang pakai dua cara ya, cara besar sama cara persuasif tadi. Nah, cara besar yang pakai proyek halo-halo seperti itu kan, mungkin yang mau senang-senang oke, tapi kan yang lebih penting bagaimana mereka betul-betul mampu berubah perilaku dan tingkah lakunya mengarah kepada yang adaptif terhadap teknologi kan, gitu masalahnya tadi kan. Kalau apalagi tantangannya ke depan perubahan iklim Apalagi itu memerlukan varietas yang tahan kekeringan misalnya kan, yang tahan genangan air kalau perubahannya ekstrim seperti itu. Nah, di situ nggak mungkin petani tiba-tiba mengganti varietasnya, didampingi, dididik, dikasih informasi yang banyak gitu. Dan kalau ke sana ada perubahan yang apalagi yang sekarang orang sebut precision farming, itu pertanian presisi. Ada anak muda, saya sebut ya, Kang Ujang itu gini, dia menjual, menyediakan servis sekaligus pasang instalasi, dimulai dari yang solar cell. Solar cell ditaruh di sawah, kemudian dia menangkap energi, dipakai untuk nyedot air untuk pengairan, kan keren. Kemudian dia install web aplikasi di Android, nanti dia bisa memantau kalau ada kurang air, kalau ada hama, itu yang gitu-gitu. Ya kalau petani tua mohon maaf mungkin enggak ya. Nah, anak muda mau yang seperti itu. Jadi kemudian nanti pemasarannya mulai dengan digital, masuk ke supermarket, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, ke depan kan harus seperti itu. Ini yang saya katakan tadi, kita mulai mengapa produktivitasnya rendah tadi. Memang lamban itunya. Beberapa sih ada, beberapa sudah mulai berubah, tapi banyak yang belum.